Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan dari video sebelumnya. Bagaimana sih tata cara untuk pengisian di SPT selanjutnya? Nah, kita buka SPT-nya dulu ya. Di sini saya akan masukkan dulu username-nya. Sekarang tinggal buka SPT yang ada, kemarin udah dibuat ya. Klik buka. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang transkrip kutipan elemen laporan keuangan, dan lampiran khususnya ini saya akan menjelaskan daftar cabang utama perusahaan sama lampiran ini untuk formulir yang 1771 yang ke-6, ke-5, dan yang kedua. Nah, kita kerjakan yaitu yang kutipan elemen laporan keuangan. Nah, di sini sudah ada pengelompokannya seperti neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, dan hubungan istimewa. Nah, untuk perhitungannya sudah saya data di Excel. Nah, di sini sudah ada ya data-data untuk perhitungannya, dan saya sudah mengkelompokkan bagian neraca aktiva dan neraca kewajiban serta laba rugi. Sini sudah saya kelompokkan ya, bagian neracanya dan ada bagian laba ruginya. Nah, ini untuk kas dan setara kas ini masuk ke nomor 1 ya. Ini masuk ke nomor 1 ini. Oke, lanjut. Untuk piutang usaha masuk ke nomor 3. Ini sudah saya ingin ya. Untuk persediaan masuk ke nomor 8. Nih, untuk persediaan nomor 8 ya. Lanjut, ini nomor 9 ini ada uang muka pajak dan biaya dibayar di muka. Ini digabung di nomor 9. Jadi ini dijumlah dulu, jadinya 1.500.000. Oke. Lanjut ke aktiva tidak lancarnya. Untuk harga perolehan aktiva tetap masuknya ke nomor 14. Nomor 14 nih, aktiva tetap lainnya. Oke. Untuk akumulasi penyusutannya masuk ke nomor 15. Nah, karena di nomor 15 ini udah ada kata dikurangi, jadi tadi kan di data kita ini ada minusnya. Nah, ini kita hilangkan ya. Oke, untuk investasi masuk ke nomor 17. Oke. Nah, untuk jumlah aktiva ini harus sama dengan jumlah aktiva yang ada di bagian laporan. Nih, sama ya, udah sama. Nah, lanjut ke bagian kewajiban. Di bagian kewajiban untuk hutang usaha masuk ke nomor 1. Nah, untuk hutang usaha masuk nomor 1 ya. Hutang pemegang saham masuk ke nomor 10. Oke, untuk hutang pajak masuk ke nomor 4. Nomor 4. Untuk hutang yang masih harus dibayar, ini masuk ke nomor 6. Ya, nomor 6. Oke. Untuk hutang lain-lain masuk ke nomor 15. Oke. Sini ada hutang bank, ini masuk ke nomor 7. Nomor 7.
Oke, nomor 16 ini untuk modal saham. 16 modal saham ya. Untuk laba ditahan tahun sebelumnya masuk ke nomor 18. Untuk saldo laba atau rugi periode berjalan masuk ke nomor 19. Nih, masuknya ke laba ditahan tahun ini. Oke. Nah, untuk hasilnya juga harus sama ya dengan yang ada di laporan. Oke. Ini kita lanjut ke bagian laba rugi. Nah, laba rugi juga sudah saya kelompokkan ya. Nih, bagian laba rugi untuk penjualan bersih masuk ke nomor 1. Bagian nomor 1 ya, penjualan bersih. Oke. Untuk nomor 3 itu terdapat persediaan awal barang. Untuk nomor 2 ini masuk ke dalam pembelian. Ya. Nomor 4 persediaan akhir. Oke. Untuk jumlah biaya usaha lainnya masuk ke nomor 8. Oke. Untuk jumlah penghasilan atau biaya usaha lainnya ini masuk ke nomor 10. Lainnya. Oke. Karena di sini tidak ada kata pengurang, jadi kita kasih bagian lain. Nah, untuk jumlahnya juga harus sama seperti yang ada di laporan. Udah sama ya. Nah, untuk hubungan istimewa, karena wajib pajak yang saya sedang kerjakan ini tidak ada, jadi langsung saja kita simpan. Oke, kalau udah kita ke bagian lampiran khusus di daftar cabang utama perusahaan. Nah, di sini karena perusahaan atau wajib pajak yang saya sedang kerjakan tidak ada cabang perusahaan, jadi kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Kalau ada tadi dimasukin ke bagian ini ya, cabang utama perusahaan. Nah, untuk lampirannya di bagian 6 ini saya buka ya. 6 ini untuk daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Untuk bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, karena WP yang saya tangani ini tidak ada, bisa lanjut ke bagian B. Bagian B, daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Nah, di sini di soal ada yang saya kerjakan. Ini ya, sudah saya kelompokkan. Oke, sekarang saya tinggal klik baru. Ini pinjamannya bisa dilihat di soal. Nih, pinjaman kepada pemilik saham, pemegang saham ya. Jadi pinjaman kepada, untuk NPWP-nya bisa diklik yang tanda titik-titik ini, lalu klik baru. Nah, masukin NPWP-nya. NPWP. Ya, kalau sudah kita klik simpan. Ya. Oke, ya ini kita pilih.
Nah, untuk jumlah pinjamannya sudah saya kelompokkan juga ya, sudah saya data maksudnya. Untuk jumlah pinjamannya selama 1 tahun, yang ini ya, selama tahun 2018. Bunganya 12% per tahun ya. Oke, klik simpan. Nah, oke, apabila sudah, kita tutup ya. Ke bagian lampiran formulir 5. Nah, di sini kita masukin untuk daftar pemegang saham, pemilik modal, dan daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, bisa kita klik dulu yang baru ya, untuk daftar pemegang saham. Nah, ini kita bisa lihat lagi dari Excel. Untuk form 5. Ini sudah saya data ya. Nah, di sini tinggal kalian masukin sesuai dengan yang dibutuhkan. Di sini ada jumlah modal disetor penuh, yaitu total modalnya tuh berapa. Nah, di sini sudah saya hitung 40 ya. Ini bisa langsung dimasukin aja. Oke, untuk NPWP-nya dimasukin juga dari awal ya. Oke. Lanjut, ini namanya ya. Nah, ini untuk namanya pemegang sahamnya langsung masukin aja. Untuk alamatnya juga langsung masukin. Untuk alamatnya. Oke, untuk jumlah modalnya itu, nah ini jumlah modal yang disetornya. Oke, dividennya tidak ada ya, jadi 0 aja. Oke. Nah, ini kalian bisa lanjut lagi sesuai berapa jumlah pemegang saham atau pemilik modalnya. Ini saya lanjutkan dulu. Saya ada 3 ya. Nah, di sini udah saya masukkan ya untuk semuanya. Sekarang saya masukkan ke daftar susunan pengurus dan komisaris. Oke, untuk NPWP-nya.
Oke, ini udah dimasukin ya untuk data-datanya. Sekarang tinggal kita tutup aja. Oke, selanjutnya ke bagian lampiran kedua. Tadi lampiran 5 sudah, ke lampiran kedua. Nah, untuk lampiran kedua ini juga datanya harus dikelompokkan seperti yang tadi, sesuai dengan nomor yang ada di sini. Saya sudah mengelompokkannya di Excel ya. Ini untuk lampiran 2. Untuk lampiran 2 langsung saja ya. Untuk pembelian ini masuk ke kelompok 1, pembelian. Di bagian HPP. Nah, nih. Oke. Nah, lanjut lagi di bagian nomor 12 HPP. Ini ada persediaan awal barang. Untuk HPP ya, persediaan awal barang. Untuk persediaan akhirnya di nomor 13, bagian HPP ya. Nah, kalau sudah, kita ke bagian biaya usaha lainnya. Nah, di bagian usaha lainnya, ini sudah ada juga, sudah saya kelompokkan ya. Untuk bagian biaya gaji dan tunjangan, ini masuk ke nomor 2. Untuk biaya transportasi dan perjalanan dinas, masuk ke bagian nomor 3. Untuk biaya penyusutan dan amortisasi ini, di bagian SPT ini kan digabung ya, jadi kita jumlahkan. Nah, untuk bagian dijumlahkan, saya sudah masukkan ya di bagian ini. Jadi saya masukkan angkanya. Lanjut, untuk biaya sewa masuk ke bagian nomor 5. Untuk biaya perawatan dan perbaikan, serta biaya audit, konsultan pajak dan hukum, ini masuk ke bagian nomor 7, sama kayak nomor 4 tadi. Jadi kita jumlahkan, pakai jumlah yang ada di sebelah sampingnya yang sudah saya jumlahkan ya. Biaya sehubungan dengan jasa. Lanjut, untuk biaya iklan ini masuk ke nomor 10. Untuk yang 11 ini ada biaya pajak dan retribusi, biaya listrik, air dan telepon, biaya administrasi bank, dan biaya lainnya. Ini masuk ke kelompok 11. Sudah saya jumlahkan juga untuk angkanya. Nah, ini untuk angkanya harus sama ya dengan laporan yang ada di sini. Angkanya sama ya. Nah, bisa kita lanjut ke biaya dari luar usaha. Nah, biaya dari luar usaha ini hanya satu, hanya bunga pinjaman, dan ini masuk ke nomor 6. Nomor 6 di sini. Ya. Nah, untuk angkanya sudah sama ya. Nah, di sini tinggal kita simpan aja. Baik, sampai sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.